DPRD minta pemerintah bisa redam gejolak masyarakat. Komisi B siap bantu aspirasi pelaku usaha tahu tempe. BPR BKK Ungaran perlu tekan angka NPL. DPRD Maluku ingin pelajari tata kelola perhubungan Jawa Tengah. Penting, Humas perkuat fungsi kesekretariatan DPRD. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Rafdan Raharjo. Saya Ayu Andani dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengevaluasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini mengemuka dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang belum lama ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengevaluasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terutama pada harga dan ketersediaan pangan. Hal tersebut menjadi pembahasan bersama dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang belum lama ini. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono. Dalam hal ini, Sukirman lebih mendorong semua unsur instansi pemerintah meredam tingkat emosi masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta selalu meninjau kebijakan politik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara dalam rapat Forkopimda tersebut, Gubernur menyampaikan perlu adanya koordinasi secara menyeluruh antar instansi dan pemerintah kabupaten kota dalam penanganan dampak kenaikan BBM. Komisi B menggelar audiensi dengan Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe atau Puskopti Jawa Tengah. Sejumlah pengurus yang juga pengrajin tahu tempe itu meminta DPRD turut membantu untuk menyelesaikan permasalahan tata niaga kedelai. Komisi B menggelar audiensi dengan Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe atau Puskopti Jateng belum lama ini. Sejumlah pengurus yang juga pengrajin tahu tempe itu meminta DPRD turut membantu untuk menyelesaikan permasalahan tata niaga kedelai. Harga kedelai selama ini cenderung naik, tentunya berimbas pada biaya produksi. Diungkapkan Sekretaris Puskopti, harga kedelai sekarang ini di pasaran Rp13.000 per kilogram. Di sisi lain, untuk harga jual tahu tempe masih sangat murah. Pihaknya kerap mendapat penolakan dari masyarakat manakala telah menaikkan harga tahu tempe. Menanggapinya, Sekretaris Komisi B Ngaini Richard mengatakan komitmen DPRD untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat pelaku usaha kedelai. Pada forum yang digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Jateng tersebut, politikus P3 itu mendesak pemerintah untuk segera mencairkan subsidi kedelai. Berkaitan dengan usulan Puskopti untuk mewujudkan swasembada kedelai di Jateng, DPRD merespon baik masukan tersebut. Nantinya, DPRD akan melakukan koordinasi kepada sejumlah kelompok tani yang juga anggota Puskopti. Secara kinerja, pengelolaan keuangan PT BPR BKK Ungaran sudah cukup baik. Hanya saja, rasio kredit macet di lembaga perbankan itu masih cukup tinggi. Secara kinerja, pengelolaan keuangan PT BPR BKK Ungaran Perseroda sudah cukup baik. Hanya saja, rasio kredit macet atau non-performing loans atau NPL masih cukup tinggi. Data BPR BKK Ungaran mencatat rasio NPL hingga Desember 2021 sebesar 7,53%. Sementara realisasi hingga 30 September 2022 sebesar 8,39%. Melihat angka itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Srianto Saputro meminta jajaran manajemen tetap mengoptimalkan kinerjanya agar mampu menurunkan rasio NPL pada 2022. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penyaluran kredit produktif bagi masyarakat. Demikian disampaikannya saat berdiskusi dengan BPR BKK Ungaran pada Kamis 13 Oktober 2022. Sementara, anggota Komisi C Mustolih juga mengakui tingginya rasio NPL itu merupakan dampak dari masa COVID-19 lalu. Ia berharap BPR BKK tetap meningkatkan kinerjanya di masa pandemi ini. Menanggapinya, Dirut BPR BKK Ungaran Budi Santoso mengakui apresiatif dengan kehadiran Komisi C yang telah memberikan masukan. Ia berharap masukan tersebut dapat semakin meningkatkan kinerja perusahaan agar target 2022 bisa tercapai. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso menerima tamu dari DPRD Provinsi Maluku belum lama ini di ruang rapat Badan Anggaran. Tujuan mereka datang ke Jawa Tengah ingin mengetahui konsep pengelolaan moda transportasi darat termasuk peraturan daerahnya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso menerima tamu perwakilan dari DPRD Provinsi Maluku belum lama ini di ruang rapat Badan Anggaran. Tujuan mereka datang ke Jawa Tengah ingin mengetahui konsep perhubungan darat termasuk peraturan daerahnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi mengatakan, Perda Perhubungan di Jawa Tengah diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2020. Dalam pembuatan perda tersebut melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Ia juga mengatakan Jawa Tengah mendapatkan predikat terbaik dalam hal tata kelola perhubungan darat. Ditambahkannya, di Jawa Tengah terdapat 7 koridor, 14 armada di masing-masing koridor, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan cukup baik. Anos Yeremias selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku mengatakan, di Maluku masih memiliki beberapa kendala khususnya dalam pembuatan perda. Ia beranggapan bahwa Maluku masih tertinggal dari Jawa Tengah. Sementara, Sekretaris Disub Provinsi Jawa Tengah Surya Deta mengatakan, untuk memudahkan pemantauan pergerakan bis Trans Jateng, masyarakat bisa mengunduh aplikasi Si Anteng. Tujuan aplikasi itu yakni untuk memudahkan masyarakat dalam hal transportasi dan juga berdampak pada peningkatnya PAD. Jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah belum lama ini melakukan studi komparasi di DPRD Jawa Barat. Kegiatan itu untuk menguatkan fungsi dan tugas kesekretariatan di DPRD Jawa Tengah. Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan, jajaran Sekretariat DPRD atau Setuan Provinsi Jawa Tengah melakukan studi komparasi mengenai tugas dan fungsi kesekretariatan ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis 6 Oktober 2022. Dalam diskusi, Kasubag Protokol Bagian Humas Setuan Provinsi Jawa Tengah Rizal Anugrah Bahriar menanyakan perihal teknis dan proses pertanggungjawaban kegiatan yang berjalan di Setuan Provinsi Jawa Barat. Ia berharap adanya pertukaran informasi tersebut dapat membawa kesempurnaan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Menanggapi hal itu, Ahmad Arif Rifai selaku Kabag Keuangan Setuan Provinsi Jawa Barat menjelaskan, untuk proses penyelesaian administrasi bekerja sama dengan pihak pendamping dari anggota DPRD. Adanya MOU membantu pihaknya untuk tepat waktu di dalam pertanggungjawaban penyelesaian administrasi kegiatan. Menyinggung kegiatan pada 2024 perihal agenda nasional yakni pemilu, Anif Makfiro selaku Pranata Humas Ahli Muda Setuan Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan pentingnya untuk menjaga netralitas bagi ASN. Karena itu, ia menanyakan mengenai sikap Setuan Provinsi Jawa Barat dalam hal tersebut. Menanggapinya, Dodi Sukmayana selaku Kabag Umum Setuan Provinsi Jawa Barat mengakui ASN dilarang terlibat di dalam politik praktis. Dalam berkegiatan, pihaknya sudah mulai memangkas kegiatan yang berpotensi menjadi media kampanye pada 2023 mendatang. Saya Ayu Andani. Saya Ravendra Harjo. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.